Pada saat itu, tubuh Nabi Adam alaihissalam yang terbuat dari tanah liat sudah terbentuk, namun masih tanpa ruh. Di tengah kemuliaan proses penciptaan ini, ada satu makhluk yang hati dan pikirannya diliputi kebencian dan rasa iri. Dia adalah Azazil. Azazil merasa dirinya yang diciptakan dari api jauh lebih berharga daripada manusia yang terbuat dari tanah. Baginya adalah penghinaan bahwa makhluk yang berasal dari zat yang rendah akan menyainginya. Dipenuhi rasa iri, Azazil mendekati tubuh Nabi Adam alaihissalam yang belum bernyawa. Matanya menyala penuh kebencian saat melihat tubuh manusia yang tak bergerak itu. Dia merasa seolah kemuliaannya sebagai pemimpin para malaikat dan penghuni surga akan direnggut oleh makhluk baru ini. Iblis meludahi tanah yang kelak menjadi Nabi Adam, tepat di area pusarnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui segera menyadari tindakan keji tersebut. Wahai Azazil, suara Allah menggema di seluruh langit. Bagaimana engkau berani menghina ciptaanku? Mendengar teguran Allah, Azazil terdiam. Dia tak menunjukkan penyesalan. Dalam hatinya, dendam membara. Dia tidak bisa menerima bahwa derajat manusia akan lebih tinggi dari dirinya. Sebagai hukuman atas kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengusir Azazil dari surga. Pergilah dari sini, kau tak pantas berada di tempat yang mulia ini, firman Allah dengan kemarahan yang meliputi seluruh surga. Sejak saat itu, Azazil tak lagi diakui sebagai makhluk yang mulia. Ia bukan lagi pemimpin para malaikat, dan kehormatannya di hadapan Allah telah hilang. Namun alih-alih merasa bersalah, Azazil hanya semakin membenci Nabi Adam alaihissalam. Dendamnya begitu mendalam sehingga ia bersumpah akan menghancurkan manusia beserta keturunannya. Dia berjanji bahwa dirinya akan selalu berusaha menggoda, menyesatkan, dan merusak setiap langkah umat manusia. Walaupun diusir dari surga, Azazil tidak berhenti merencanakan kejahatannya. Di luar gerbang surga, hatinya dipenuhi rencana busuk untuk merusak Nabi Adam sebelum ia mendapatkan ruh. Namun karena tidak diizinkan masuk kembali ke surga, Azazil mencoba mencari bantuan dari makhluk-makhluk lain yang berada di pinggir surga. Dia bertanya kepada mereka apakah ada yang mau membantunya menyusup kembali, tapi tak satu pun dari mereka yang mau menjadi alat bagi kejahatan Azazil. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Azazil bertemu dengan ular, makhluk yang pada saat itu merupakan salah satu ciptaan terindah di surga. Ular memiliki tubuh yang anggun dengan 4 kaki yang kokoh, dan ia dapat terbang di udara dengan lemah gemulai, membuatnya dihormati oleh makhluk-makhluk lainnya. Wahai ular, Azazil memulai dengan suaranya yang merayu. Kau begitu mulia dan dihormati di surga. Jika kau izinkan aku masuk ke dalam tubuhmu, aku akan memberikanmu kemuliaan yang lebih besar lagi. Izinkan aku masuk ke dalam mulutmu, dan aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat penting di dalam surga. Dengan tipu dayanya, Azazil berhasil membujuk ular untuk menyembunyikannya di dalam mulutnya. Ular yang terhasut oleh janji Azazil setuju untuk membawanya masuk ke dalam surga tanpa menyadari konsekuensi besar yang akan ia hadapi. Begitu berhasil masuk kembali ke surga, Azazil melalui perantara mulut ular, menemui seekor kuda yang juga merupakan makhluk yang mulia di surga. Dengan licik, Azazil menabur kebencian di hati kuda, berkata, "Tahukah kau, wahai kuda, bahwa makhluk yang sedang Tuhanmu ciptakan ini, beserta seluruh keturunannya, akan menunggangi punggungmu dan keturunanmu selamanya?" Mendengar ini, kuda yang sebelumnya tenang menjadi marah besar. Pikirannya dibutakan oleh provokasi Azazil. Kuda segera bergerak menuju tubuh Nabi Adam alaihissalam yang masih berupa tanah liat, berniat untuk menginjaknya dan menghancurkan bentuknya sebelum ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat tidak membiarkan rencana jahat Azazil terwujud. Sebelum kuda berhasil mencapai tubuh Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengambil bagian tubuh yang terkena ludah Azazil. Dari bagian itu, Allah menciptakan anjing. Anjing tersebut diciptakan untuk melindungi manusia, dan seketika ia mengusir kuda tersebut, melindungi tubuh Nabi Adam alaihissalam dari kerusakan. Dari sinilah asal usul kesetiaan anjing kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam
yang diselamatkan dari kejahatan Azazil, menjadikan anjing sebagai makhluk yang setia kepada manusia. Namun karena asal-usul penciptaannya yang berasal dari ludah Azazil, anjing juga memiliki status najis dalam syariat Islam. Meskipun demikian, anjing tetap diciptakan dengan tugas yang mulia untuk menjaga manusia dari bahaya, seperti yang telah ia lakukan sejak awal penciptaannya. Setelah mengetahui bahwa ular telah membantu Azazil masuk kembali ke surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hukuman berat kepada ular. Wahai ular, karena kau telah membantu musuhku, maka aku akan mencabut kehormatanmu di surga. Mulai hari ini, kau tidak lagi memiliki kaki yang kokoh, kau tidak lagi dapat terbang di udara, kau akan melata di atas perutmu selamanya. Sejak saat itu, ular kehilangan kakinya dan hanya bisa merayap di tanah sebagai pengingat atas pengkhianatannya. Tidak hanya itu, Allah juga membuat mulut ular berbisa sebagai tanda bahaya yang pernah ia sembunyikan di dalam tubuhnya. Azazil yang bersembunyi di dalam mulut ular juga menerima akibat dari tindakannya. Meskipun ia berhasil memprovokasi kuda dan berusaha merusak tubuh Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan rencananya. Azazil akhirnya kembali diusir dari surga dan kebenciannya terhadap manusia semakin menjadi-jadi.